Halo teman-teman, Otomotif TV. Oke, sekarang udah ada all new Aerox Connected 155 yang akan dibahas secara lengkap karena udah test ride ya. Karena sebelumnya ada first ride di Sentul, sekarang test ride ini. Jadi dipakai harian. Seperti apa impresinya? Saksiin terus. Kalau ngomongin fitur dan teknologi di all new Aerox 155 Connected ini, mungkin secara tampak luar nggak terlalu banyak perubahan ya. Seperti rem depannya masih pakai cakram dengan tipe 1 piston, sedangkan yang belakangnya tetap tromol. Tapi enaknya tromol ini adanya smart lock. Nah, jadi enaknya kalau udah smart lock ini, kalau kita berhenti di dataran yang nggak datar, ya bekerja seperti rem tangan pada umumnya lah. Menjaga motor tetap diam, nggak maju ataupun nggak mundur. Gitu teman-teman. Suspensi belakangnya ini karena yang tipe ABS, dia udah pakai subtank ya. Kayak yang dulu tuh tipe R ya kalau nggak salah ya. Dan tipe S-nya. Nah kalau ini yang S version pakai subtank suspension. Dari luar sih seperti itu, sebenarnya mirip aja teman-teman. Bannya pun sama model kembangnya ya. Terus yang membedakan lagi sebenarnya ada di speedometer. Kalau gitu kita lihat speedometernya aja. Kita lihat speedometernya. Kalau dibandingin sama Aerox yang lama, mungkin ini kelihatannya lebih kecil ya. Kalau Aerox lama kan lebih besar di bensinnya, ini lebih kecil tapi lebih padat. Kita lihat nih. Tuh, rame banget kan. Pertama yang kita lihat tentu aja ada speedometer di tengah, ada jam digital di atas, ada odometer, ada fuel meter, dan ini logo ABS. Karena belum jalan jadi ABS-nya masih hidup. Kalau di bawahnya ada beberapa indikator kayak lampu jauh, ada overheat, ada check engine, dan ada stop start system. Kalau di kanan kirinya ada sein seperti ini, dan ini ada logo keyless-nya. Enaknya di all new Aerox ini gantinya nggak ada di sini tombol, jadi kita bisa sambil pegang hand grip kalau lagi jalan sambil diganti. Jadi dari odometer pindah ke trip 1, trip 2, fuel consumption secara real time, average fuel consumption, battery, ada oil trip, V-belt trip, ada backlight bisa diatur dalam 3 tingkat kecerahan nih. Nomor 3 paling cerah, ditekan lama, dan nih nomor 1 paling gelap, yang nomor 2 sedang, yang 3 paling cerah. Ini udah negatif display ya, makanya untuk lihat di siang-siang hari itu enak banget teman-teman. Di Aerox baik di S version atau versi standar, dua-duanya udah pakai ini nih, Yamaha Motorcycle Connect ya. Jadi bisa terkoneksi dengan smartphone. Caranya dengan mendownload dulu terlebih dahulu aplikasinya di Y Connect, ini udah ada. Nah, seperti ini aplikasinya, tinggal dibuka, terus motornya dihidupin. Kalau motornya hidup, nanti kita disuruh pairing. Kalau pairing udah selesai, tampilannya ntar bisa seperti ini nih teman-teman. Ini kan connected ya, ada gambar Aerox-nya walaupun bukan Prestige Silver ya. Terus ada jadwal oli mesin penggantiannya seperti ini, keren banget intervalnya, baik ada tanggal ataupun kilometer. Kemudian ada juga nih kondisi aki, ini keren juga, kondisi baterainya masih bagus, apalagi nih versi keyless ya. Akinya harus bagus. Terus ini total mileage atau odometernya. Di sini ada water temp atau indikator air radiator seberapa panas suhunya. Terus ini air tempnya, suhu udara. Di sini juga ada tachometer. Kita coba nih ya, kita hidupkan motornya. Tuh, dia ada pengecekan dulu, oil ke baterai udah bagus, baru nih tachometernya. Kalau digas, jadi kalau ada yang punya phone holder ditaruh di sini mungkin lebih keren. Dan di sini di atas ada eco indikator. Jadi kalau misalkan sambil jalan ya, kalau ini kan karena speednya nggak jalan, speedometernya nggak ngebaca motor jalan, jadi eco indikatornya nggak hidup. Di sini juga ada fuel consumption-nya real time juga nggak hidup juga karena motornya nggak jalan gitu teman-teman. Terus ada juga rekapan fuel consumption, terus juga ada lokasi terakhir motornya parkir, ada ranking, ngelihat kita di posisi berapa, ingin ngadu sama temennya gitu kan, dan lain-lain masih banyak lagi nih teman-teman. Oh, ini keren banget. Selain itu, kalau udah terkoneksi dengan smartphone, nah di sini ada indikatornya nih hidup nih, ada tulisan app, berarti ini sudah tersambung dengan handphone, dan ada baterai handphone kita. Terus ada notifikasi kalau misalkan ada telepon.
Misalkan, coba boleh ditelepon Pak. Nah, ini ada WA, ada juga telepon. Jadi menandakan kalau ada panggilan atau ada pesan masuk ke handphone kita gitu teman-teman. Terus kita lihat ke sisi tengahnya. Ini karena tipe yang ABS, jadi salah satu fitur lainnya adalah adanya Smart Key. Jadi sebenarnya sistem kerja sama aja sih kayak Aerox yang lain ya, atau Aerox versi sebelumnya. Smart Key seperti ini dan bisa ada answer back-nya. Jadi bisa nyaut gitu ya kalau dipencet remote-nya. Terus dari buka bensinnya dari sini juga, buka joknya juga dari situ. Di dalam lacinya juga ada power outlet. Cuma emang mesti pakai lighter tambahan karena colokannya belum USB. Tangkinya juga sebenarnya sama bukannya. Bedanya kapasitasnya sekarang lebih besar karena 5,5 liter ya, banyak sih. Dilihat di bagasinya kurang lebih kapasitasnya 25 liter. Bisa memuat sebuah helm full face Shui X14 yang sebenarnya tergolong besar ya shell-nya karena dia ada spoiler gitu. Cuma posisinya mesti terbalik, jadi nggak bisa busanya di bawah gitu ya. Jadi busanya ngadep ke atas. Nah sebenarnya biar nggak lecet, enaknya sih bagian bawahnya dialasin dulu sama kain atau kalau nggak disarungin dulu helmnya gitu teman-teman. Selebihnya udah pasti jas hujan muat, semuanya juga sarung tangan dan lain-lainnya oke. Dan di sebelah sini ada aki dan di sini juga tempat untuk konekin ke smartphone tadi. Salah satunya mesti scan barcode yang ada di balik bodi ini nih. Reading position. Oke, kita turunin dulu ya motornya ya. Ternyata untuk saya yang posturnya 170 cm masih jinjit teman-teman. Walaupun sedikit sih sebenarnya, kanan kiri ya. Karena emang joknya lumayan lebar kerasanya. Dan busa joknya sih nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras ya, sedang sih sebenarnya teman-teman. Terus juga khasnya Aerox itu joknya tinggi tapi setangnya rendah. Jadi emang gayanya sport gitu ya, mungkin untuk yang nunduk, apalagi joknya modelnya kayak single seater gitu teman. Ke atasnya agak jauh nih untuk ke pemboncengnya, biar lebih sporty gitu karakternya. Dan bisa sedikit mundur kakinya. Nah gini, sporty banget ya. Terus juga dengan handlingnya dia masih mirip sih sebenarnya. Handling juga suspensinya karakternya masih mirip seperti Aerox yang versi sebelumnya ya. Jadi emang fokusnya sepertinya Yamaha untuk di penambahan fitur dan mesin barunya. Jadi kalau untuk handling motornya tetap lincah. Juga gripnya cukup baik ya teman-teman. Karena bannya besar, di depan 110 yang belakang 140. Jadi untuk cornering sama kayak kemarin pas di Sentul. Nah yang itu ban standar, suspensi standar, itu enak banget. Motornya anteng banget, antep. Cuma emang kalau untuk lewat jalan rusak, karakter suspensinya jadi kerasa depan tuh keras. Kenapa keras? Kerasnya tuh bukan keras per, tapi keras karena bottoming. Jadi saat dinaikin aja, nah suspensi depannya tuh udah amblas duluan gitu. Akhirnya travelnya nggak terlalu banyak. Makanya ketika ngerem dek gitu aja, tuh udah mentok. Ditambah lewat jalan jelek atau menghajar lubang, itu pasti banyak banget mentok dan akhirnya kerasa keras. Kalau yang belakang emang karakternya lebih sporty ya, suspensinya. Kerasnya bukan keras bottoming, tapi emang karakter pernya dan dampingnya keras. Kalau untuk melewati tikungan-tikungan, cornering cukup antep sok belakangnya, nggak terlalu limbung. Cuma emang kalau untuk lewat jalan rusak, kerasa hentakan sih di badan pengendaranya ya. Kalau untuk boncengan sih better lah. Bruh. Jadi kita coba boncengan. Sama siapa ya? All new Aerox 155 connected, kayak iklan ya. Jadi di Aerox baru ini pakai mesin baru untuk Aerox. Karena sebenarnya mesin ini udah dipakai sebelumnya di All New NMAX. Jadi spesifikasinya mirip. Kalau yang lupa mungkin sedikit mengingatkan kalau mesinnya ini tetap 155 cc, VVA 4 klep. Bedanya pistonnya 58 mm, tapi pakai punya R15 yang lebih tinggi domnya sehingga kompresinya naik. Sekarang ini kalau nggak salah 11,6 banding 1 gitu teman-teman. Jadi wajib pakai Pertamax lah ya. Ya atau bensin yang ronda 92 minimal.
Kemudian diameter kedua klep ini lebih besar sekarang jadi 20,5 mm gitu. Ditambah volume filter udaranya lebih besar dan knalpotnya juga modelnya baru teman-teman, dalamnya, katalisnya. Dan dengan begitu ini bikin performa Aerox beda banget ya, apalagi bobotnya ini ringan. Jadi seperti yang Yamaha juga bilang kalau PWR-nya ini terbaik di kelasnya, di kelas 150 sampai 155 cc. Kalau dibawa jalan sih halus, gak gredek. Performa ketika VVA-nya aktif dan gak aktif itu kerasa beda banget teman-teman. Jadi ketika VVA-nya belum aktif itu, ketika kita gas masih kayak nahan gitu, masih ngeden. Tapi ketika VVA-nya aktif, itu langsung teriak jerit banget motornya. Itu enak sih, cepet banget naiknya tenaga teman-teman. Seperti yang udah dibilang sebelumnya, kalau karakter si All New Aerox ini di putaran rendahnya sebelum VVA aktifnya tuh emang rada smooth gitu. Jadi mungkin untuk orang-orang yang nggak pengen ngebut-ngebut gitu, pengen jalan santai, bisa ngejaga RPM-nya di bawah 6.500 ya, sekitar segitu sebelum VVA-nya aktif. Tapi ketika butuh akselerasi atau butuh speed kencang, nah pengendaranya tinggal buka gas lagi sampai VVA-nya aktif. Nah, di situ nantinya mesin motor akan lebih terasa responsif karena jeritan RPM akan langsung lebih tinggi, dan itu juga terbukti dari hasil data tesnya gitu ya teman-teman, kalau dibandingin sama Aerox 155 yang versi sebelumnya gitu. Misal di 060 km per jamnya All New Aerox ini 5,5 detik, sedangkan Aerox lama bisa nempuh 5,4 detik. Ya bedanya tipis sih, tapi kalau udah 080 kemudian 0-100 km per jam, All New Aerox ini terbukti lebih cepat gitu. Jadi putaran atasnya lebih tinggi, semakin tinggi kecepatannya semakin responsif gitu putaran mesinnya, lebih kuat. Nah di 0-80 km per jam, si All New Aerox ini bisa tempuh cuma 9 detik aja, sedangkan Aerox lama 9,4 detik. Nah walaupun bertenaga, tapi ternyata konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Bahkan iritnya hampir nyamain NMAX nih, karena emang basic mesinnya sama ya teman-teman. Kalau si All New Aerox ini bisa dapat konsumsi bensin sampai 39,8 km per liter. Sedangkan konsumsi bensin Aerox yang lama 37,6 km per liter aja. Oh iya, untuk urusan top speed, waktu otomotif tes waktu itu si All New Aerox ini bisa sampai 120 km per jam di speedometer ya. Sedangkan Aerox lama itu 122 km per jam. Ya sebenarnya beda-beda tipis ya. Mungkin karena salah satunya bobotnya lebih naik ya, 7 kg lebih berat dibanding Aerox sebelumnya. Tapi otomotif pernah coba juga loh, sampai 122 bisa tembus, cuma emang agak lebih butuh jarak yang lebih panjang gitu teman-teman. Kalau dilihat dari data tesnya si All New Aerox 155 Connected ini, datanya malah mirip dengan si All New NMAX. Karena emang ya mesin yang digunakan sih mirip sih ya, makanya catatan waktunya tipis. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya tentang impresi kami mencoba All New Aerox 155 Connected dipakai harian. Jangan lupa di follow Instagramnya automotive_tv, di subscribe juga channelnya Otomotif, dan di like, di share. Terus jangan lupa ada juga channel lain kami, yaitu Motor Second, yang membahas motor-motor second sebagai acuan teman-teman kalau pengen membeli motor second tapi yang sekiranya masih oke untuk dipinang, seperti itu teman-teman. Jangan lupa saksikan video selanjutnya dan sampai jumpa.